Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi, ketemu lagi dengan saya di Kramatipa Channel. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi mengenai charger baterai 18650 ya. Ini khusus buat pemula lah ya, buat pemula seperti saya. Ini penampakannya seperti ini teman-teman. Ini kabel sumbernya ya. Ini dari baterai PLTS dari sana. Sudah melewati LVD teman-teman. Nah, kemudian yang ini step down, ini juga step down, ini step down, kemudian ini masuk ke TP4056 untuk chargernya, kemudian ini baterainya dengan casingnya ini 3 dan 3. Kemudian yang di sebelah sini sebenarnya sama teman-teman, ini juga step down ya, step down, kemudian ini ke TP4056. Kemudian yang ke sini saya memanfaatkan bekas charger yang sudah error teman-teman, jadi saya manfaatkan casingnya ini untuk charger dengan modul TP4056 seperti ini. Kemudian ini saya berikan kipas ini fungsinya sebagai pendingin tentunya teman-teman. Kalau tidak ada kipas ini heatsinknya ini panas sekali, dan kalau ngecasnya full seperti ini bisa rusak teman-teman, bisa lele ya kalau dibiarkan terus menerus, jadi dikasih kipas. Kemudian untuk bawahnya saya kebetulan ada heatsink ya, atau pendingin. Ini pendingin cukup lumayan, ini kebetulan ada jadi saya manfaatkan. Kalau saya harus membeli sepertinya tidak masuk di anggaran, tapi ini karena saya dulu pernah punya ini dan tidak dimanfaatkan, jadi saya manfaatkan. Nah, seperti apa sih skemanya untuk pemasangan atau merangkai charger baterai 18650? Sebenarnya ini sudah pernah saya videokan di channel saya, nanti bisa dicek. Cuma saya belum pernah menggambarkan skemanya dalam bentuk gambar ya teman-teman. Jadi kali ini nanti akan saya jelaskan skema ini sebenarnya seperti apa. Oke, simak terus video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan skema charger baterai 18650 yang saya miliki ya teman-teman. Kita punya gambar ini, skema seperti ini, mudah-mudahan nanti bisa teman-teman gunakan untuk panduan merakit ya. Ini saya pikir sangat sederhana teman-teman. Di sini juga saya berikan tanda positif dan negatifnya. Insya Allah bisa dipahami dengan mudah teman-teman. Nah, seperti apa sih urutan arusnya ketika mengecas dengan sistem ini? Nah, begini teman-teman, saya menggunakan sumber setrum untuk ngecas baterai itu dari ngecas baterai 18650 itu dari baterai PLTS ya teman-teman. Karena menggunakan baterai PLTS, maka saya harus mengamankan baterai saya agar tidak terkuras habis. Karena proses pengecasan ini kan saya biarkan siang dan malam teman-teman. Kalau sampai tidak ada LVD malam hari ternyata ngecasnya cukup banyak, baterainya tekor, nanti baterainya malah rusak. Makanya saya pasangkan LVD teman-teman. Nah, dari LVD ada input dan output ya, saya kira gampang sekali untuk dipahami. Dari output LVD nanti masuk ke step down. Kenapa pakai step down? Ya karena tegangan baterai saya itu 12 volt, sedangkan TP atau modul charger ke baterainya itu menggunakan tegangan 5 volt. Makanya saya harus memasang step down dan nanti disetting ke 5 volt. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum nanti dihubungkan ke jalur ini, berarti di sini dilepas dulu, kemudian nanti step down ini harus disetting ke 5 volt. Setelah pasti 5 volt baru nanti bisa dihubungkan ke TP sini. Kemudian dari output step down itu kita hubungkan ke TP4056 ya. Kemudian karena TP4056 nya ada beberapa, kita rangkai paralel ya teman-teman. Paralel, ini positifnya ketemu positif dan disambung lagi di cabang, ketemu positif, disambung lagi ketemu positif, disambung lagi ketemu positif. Begitu juga untuk negatifnya teman-teman, kita hubungkan negatif, 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 negatif ke sini.
Kemudian untuk output dari TP4056 ini kita hubungkan dengan holder ya, holder untuk pengecasan baterai 18650 ya. Nah, ini di sini ada positif dan negatif. Ini terserah teman-teman, positif mau di sini apa mau di sini terserah teman-teman. Yang penting saran saya ke sini diseragamkan, dan jangan lupa nanti di sini diberikan tanda agar tidak terbalik ketika memasang baterainya. Ketika ngecas baterai seperti ini tidak terbalik. Nah, kalau terbalik ini kan protek, kan tidak apa-apa. Iya, walaupun ini protek, tetapi kalau kita masang begitu dan terbalik, otomatis kan tidak fungsi. Walaupun ini mungkin saja tidak rusak, dan kemungkinan kedua ya ini akan terbakar. Itu yang jelas kan tidak fungsi, walaupun ini protek dipasang ya nggak fungsi. Makanya kita kasih tanda positif di sini dan negatif di sini untuk memudahkan. Terserah teman-teman mau nanti dibalik yang mana terserah. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ini sama-sama negatif, ini negatif, negatif, negatif. Dan ini positif. Kalau positif sih logikanya memang dipisah ya, nggak mungkin disambung. Tapi negatif ini juga ternyata tidak boleh digabungkan. Misalkan nih, biar simple, di sini negatifnya gabung aja ke sini. Ini negatif ini gabung saja ke sini, tidak boleh. Karena tidak akan berfungsi nanti. Jelas tidak benar itu. Jadi TP4056 ini dia outputnya harus berdiri sendiri langsung ketemu baterai. Ini penting sekali teman-teman. Ya, ini harus berdiri sendiri. Kalau inputnya lah memang di paralel tidak masalah. Seperti itu teman-teman, bisa dipahami skemanya itu. Cukup simple, cukup sederhana. Mungkin ada pertanyaan, lah ini kok cuma 4, kesini ditambah lagi boleh apa tidak? Baterainya kan banyak, biar ngecasnya lebih cepat, boleh. Kesini ditambahkan sampai mungkin sampai banyak ya, sampai 10 atau mungkin sampai 20 sebenarnya tidak masalah. Cuma yang harus diperhitungkan adalah misalkan nih ada 4 baterai ini kalau mau dicas dengan setengah ampere, di sini setengah ampere kali 4 berarti kan ada 2 ampere. Kalau di sini harus pengisiannya 2 ampere, berarti step down di sini harus mampu 2 ampere. Harus mampu dilewati arus 2 ampere. Loh, kalau di sini 10, ya otomatis kalau 10 dan dikehendaki satu baterai ngecasnya setengah ampere, berarti kan 5 ampere. Berarti step down-nya nanti pakai yang mampu di atas 5 ampere dan seterusnya begitu teman-teman. Kalau ternyata di sini banyak, ternyata step down-nya tidak mampu menyuplai yang di sini, nanti pengecasannya jadi lama. Kalau terlalu banyak juga bisa jadi step down di sini overload. Karena overload bisa saja kebakar dan tewas. Itu teman-teman. Jadi harus dipertimbangkan step down ini dengan yang di sini, termasuk otomatis LVD dan sumber baterainya. Kalau baterainya ternyata tidak terlalu besar, ya nanti kalau di sini baterai yang dicas terlalu banyak ya otomatis bisa tekor atau terjadi pengecasan yang terlalu lama. Begitu teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan yang sederhana ini bisa membantu ya teman-teman, utamanya yang pemula. Kalau yang sudah para ahli ya boleh memberikan kritik dan saran buat kemajuan channel ini ya, buatkan kemajuan video ini. Silakan disampaikan di kolom komentar. Ini saya contohi ya, tapi ini bukan yang protek, ini hanya untuk contoh saja. Dan ini ada step down-nya. Kalau LVD-nya saya nggak punya, LVD saya terpasang. Ini seperti ini, dan di sini akan ada tanda in, ini in plus, ini in min, kemudian ada output plus, output min. Jangan khawatir buat teman-teman yang memang benar-benar pemula ya, apalagi yang belum pernah melihat seperti ini dalam aslinya ya. Mungkin akan ragu-ragu ketika mau jangan-jangan nanti saya nggak bisa nyambung. Jangan begitu, tenang saja. Di sini jelas sekali ini terminalnya, ini in plus, ini in min, out plus, out min, jelas sekali teman-teman. Jadi nanti bisa teman-teman yang pemula sekalipun itu bisa untuk merakit ini teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir. Yang penting beli komponen pun bisa online sekarang, kemudian nanti dirakit sesuai dengan skema ini. Saya ambil dulu. Barangkali teman-teman mau memahaminya lagi, silakan teman-teman
dipahami betul-betul, nanti maaf. Nah, dipahami betul-betul, kemudian nanti segera diaplikasikan saja, diaplikasikan biar nanti, nah tuh teman-teman sudah terang. Nanti boleh di screenshot ya teman-teman, jadi nanti bisa untuk panduan, tidak mantengi video saya terus gitu. Walaupun saya sih senang kalau videonya terus dipantengin, apalagi dilihat berulang-ulang. Begitu teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Apabila ada yang ditanyakan, tanyakanlah di kolom komentar, jangan ragu dan jangan malu-malu bertanya. Insya Allah akan saya jawab semampu saya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya yang lainnya yang insya Allah bermanfaat. Selamat bereksperimen, jangan pernah takut untuk mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.